teman-teman, kembali lagi dengan saya Francisca Linda. Hari ini kita akan belajar tentang perjalanan 28 hari siklus menstruasi. Ini bukan hanya untuk wanita saja ya, jadi laki-laki juga harus tahu. Nah, pubertas biasanya dimulai pada saat kalian berumur 12 tahun. Biasanya ditandai dengan yang pertama, perubahan tentang berat badan. Yang kedua, payudara dan pinggul membesar. Lalu jerawat bermunculan, rambut tumbuh di ketiak dan vagina. Dan bagi kalian perempuan biasanya mulai mengalami yang namanya menstruasi. Menstruasi itu apa sih? Nah, menstruasi itu adalah peristiwa peluruhan dinding rahim atau endometrium akibat ovum yang tidak dibuahi. Biasanya siklus menstruasi itu terdiri dari 28 hari. Nah, jangan kaget ya, kalau tiba-tiba ada cairan yang merembes ke dalam baju kalian atau bahkan merembes ke spray tempat tidur kalian. Berarti itu tandanya adalah menstruasi pertama kamu untuk kalian para wanita. Lalu apa sih siklus menstruasi itu? Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase atau 4 tahap. Yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi atau proliferasi, atau juga bisa disebut fase menuju masa subur. Yang ketiga fase ovulasi atau fase sekresi atau fase masa subur. Dan yang keempat adalah fase pasca ovulasi atau biasanya ditandai dengan yang namanya PMS ya, Pramenstruasi Syndrome. Mari kita pelajari keempat fase tersebut. Dimulai dari hari pertama kamu mengalami menstruasi. Fase ini terjadi jika tidak ada ovum yang dibuahi, maka tidak ada zigot yang menempel di rahim kalian, sehingga dinding akan meluruh dan mengeluarkan darah menstruasi. Nah, hormon yang bekerja pada fase ini adalah estrogen. Estrogen tinggi karena fungsinya untuk menghambat pembentukan FSH dan LH. Yang kedua, setelah fase menstruasi itu ada fase praovulasi atau fase menuju masa subur ya. Fase ini digunakan untuk penebalan dinding rahim. Jadi sebelum menuju ke masa subur yang sebenarnya, dia berguna untuk menebalkan dinding rahim kalian yang nantinya akan digunakan untuk penempelan zigot atau janin. Nah, di fase ini hormon yang bekerja sangat tinggi itu adalah estrogen. Lanjut ke fase yang ketiga, fase ovulasi atau fase masa subur. Nah, fase ini adalah fase yang ditunggu-tunggu oleh ibu hamil ya. Karena di sini diharapkan kehamilan itu sangat terjadi dengan baik ya. Karena pada masa ini itu organ kelamin wanita itu sedang subur-suburnya. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena pada fase ini itu terjadi ovulasi. Ovulasi itu adalah pelepasan sel telur. Jadi, sel telur yang ada di ovarium kalian itu sudah siap untuk dilepaskan dan siap untuk dibuahi. Nah, pada fase ini hormon yang bekerja ya itu adalah estrogen, LH dan FSH itu lebih tinggi karena mereka bekerja untuk proses kehamilan ya. Nah, yang keempat adalah fase pasca ovulasi. Fase ini digunakan untuk mempertahankan penebalan dinding rahim yang tadi sudah dibuat pada fase menuju masa subur dan masa subur. Nah, di sini hormon progesteron lebih tinggi karena fungsinya jika terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka diharapkan dinding yang sudah menebal tersebut bisa digunakan untuk menempel zigot atau janin. Tetapi kalau tidak ada fertilisasi atau pembuahan, berarti di fase ini biasanya kalian akan menemukan gejala-gejala PMS ya. Contohnya payudara sakit,
terus moodnya pindah-pindah ya, bisa seneng, bisa marah, bisa sedih ya. Biasanya juga nafsu makan meningkat. Nah, itu terjadi kalau kalian tidak melakukan atau tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan. Nah, kalau tadi kita menyebutkan PMS. Nah, sekarang apa sih PMS itu? PMS adalah masa perubahan hormonal yang seringkali merubah mood dan fisik ya. Contohnya tadi ya yang sudah disebutkan, nafsu makan meningkat ya, moodnya berubah-ubah. Nah, di sini saya akan memberikan tips atasi nyeri saat menstruasi. Ada 6 hal. Yang pertama, minum air putih yang cukup, jangan sampai dehidrasi. Yang kedua, konsumsi vitamin C. Yang ketiga, mengatur pola makan, ya, sayur dan buah itu pasti. Yang keempat, olahraga secara teratur. Yang kelima, meditasi. Nah, selanjutnya menghindari kafein. Dan ada tambahan, yaitu menghindari begadang, mengurangi makanan yang mengandung garam, dan jika masih merasakan nyeri saat kalian menstruasi, kalian bisa mengompres perut kalian dengan air hangat. Remaja perempuan yang memasuki masa pubertas mengalami menstruasi. Bagaimana menstruasi terjadi? Ini adalah organ reproduksi perempuan. Sel telur atau ovum dihasilkan oleh ovarium. Setelah matang, sel telur akan dikeluarkan dari ovarium. Dikenal juga dengan peristiwa ovulasi. Pada waktu yang bersamaan dengan ovulasi, dinding rahim menjadi tebal. Jika sel telur tersebut tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan, maka lapisan dinding rahim akan meluruh. Proses keluarnya darah ini disebut menstruasi. Nah, itulah perjalanan 28 hari siklus menstruasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.